Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekolah KL 1. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah semangat belum untuk belajar materi akuntansi dasar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Semangat Bu. banget. Oke, alhamdulillah pada sehat ya. Ya dong, kita harus semangat untuk belajar karena supaya nanti belajarnya kita jadi semangat dan juga asik. Tuh, sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Oke, mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas. Oke, setelah kita berdoa, Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, dimulai dari Armina. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Eka. Eka, oke, Eka hadir ya. Oke, Eka hadir. Selanjutnya Hani. Hadir, Bu. Hani hadir. Selanjutnya Nafila. Hadir, Bu. Oke, Salwa. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Puja. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah anak-anak 10 KL1 hadir semua ya. Baik, ini di sini Ibu akan bertanya, siapa yang ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Doa. Belajar persamaan dasar akuntansi, Bu. Benar banget, Puja. Kemarin kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu di mana aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, yang mana nilai dari sisi aset harus sama dengan nilai sisi liabilitas dan juga sisi ekuitas. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari persamaan dasar akuntansi, yaitu tentang jurnal umum di suatu perusahaan jasa gitu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang pernah ke salon? Pasti kalian pernah ke salon kan? Nah, setelah kalian ke salon itu pasti akan mendapatkan bukti transaksinya. Nah, kasir dari salon tersebut akan mencatat dan juga membukukan bukti tersebut. Nah, Ibu ingin bertanya, kenapa sih setiap perusahaan itu harus mencatat dan membukukan transaksinya? Ada yang tahu? Ibu, Ibu Saya, tuh. Bu. Oke, Salwa, silakan. Menurut saya, pencatatan transaksi keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan tersebut laba atau rugi, Bu. Benar sekali, Salwa. Penting bagi suatu perusahaan untuk mencatat transaksinya dan juga membukanya supaya suatu perusahaan itu tahu bagaimana kondisi keuangan perusahaannya mereka, apakah itu laba atau enggak rugi gitu. Nah, oke. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke dalam pembahasan materinya saja ya. Sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah materi Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita akan belajar tentang jurnal umum dari perusahaan jasa. Di sini kita ada dua pokok bahasan. Yang pertama itu konsep debit dan kredit. Yang selanjutnya itu ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Oke, selanjutnya apa sih konsep debit dan kredit itu? Nah, mekanisme debit dan kredit merupakan penggunaan sistem pencatatan berbasangan atau double entry system, yaitu pencatatan bukti transaksi dengan melibatkan minimal dua atau lebih akun dengan nilai yang sama antara debit dan kredit. Intinya adalah uh, nilai dari debit dan kreditnya itu harus sama. Oke, selanjutnya itu mendebit rekening berarti mengadakan pencatatan suatu transaksi di sebelah kiri dan juga mengkredit rekening berarti mengadakan pencatatan transaksi di sebelah kanan. Ingat bahwa pencatatan debit itu di sebelah kiri dan juga kredit ada di sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini agar lebih mudah memahami konsep debit dan kreditnya, ini Bu kasih cara yang lumayan gampang itu. Gimana sih caranya untuk memahami konsep debit dan kredit? Nah, caranya itu kita harus memahami saldo normalnya gitu. Misalnya jika aset itu saldo normalnya di debit gitu. Nah, jika ditanya itu kebalikannya atau pengurangannya, maka akan berkebalikan dari saldo normalnya, yaitu kredit, kayak gitu. Selanjutnya itu ada kewajiban. Nah, dengan saldo normalnya itu dikredit. Nah, terus kalau misal ditanya pengurangannya gitu, berarti kebalikan dari saldo normalnya, yaitu di debit. Begitu pula selanjutnya di ekuitas pendapatan maupun di beban, kalian harus mengetahui dulu nih saldo normal dari masing-masing akun gitu. Setelah kalian mengetahui saldo normal, nah baru kalian bisa mengklasifikasikan di penambahannya atau di pengurangannya. Saldo normal itu sama dengan penambahannya, dan jika ditanya pengurangannya itu berarti kebalikan dari saldo normalnya kayak gitu.
Oke, lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Nih, misalnya, perusahaan memberi perlengkapan kantor secara tunai sebesar 2 juta. Transaksi tersebut mengakibatkan, nih, aset berupa perlengkapannya bertambah, yang mana dicatat eh, di sisi debit, di posisi sebelah, ada yang tahu? Kiri, Bu. Oke, benar. Terus selanjutnya ada aset berupa kas yang berkurang, maka dicatat di sisi kredit, yang mana di posisi sebelah, ada yang tahu? Kanan, Bu. Sebelah kanan. Oke, baik, benar ya. Oke, ini kita lihat di sini. Nah, benar tadi, kenaikan dari aset tersebut dicatat di sisi debit di sebelah kiri di sini. Dan selanjutnya ada penurunan aset yaitu kas, maka dicatat di kredit di sebelah kanan di sini ya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Menurut Agi Hanggara, jurnal itu adalah buku yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi yang terjadi berdasarkan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Nah, sistem pencatatan transaksi ini menggunakan double entry system yang mana tadi Ibu sudah jelaskan, yang akan berdampak pada dua posisi yaitu debit dan kredit dengan harus nominalnya itu antara keduanya itu harus sama. Nah, di sini ada bentuk dari jurnal umum di sini. Nah, biasanya kita tanggalnya itu pertama kita tulis tahunnya di sebelah sini, kemudian dituliskan bulannya nih, bulannya di sini dan juga tanggalnya biasanya kemudian nanti akunnya di debit, kita tulisnya di sini. Dan kalau misalnya penulisan untuk kredit itu agak menjorok ke sebelah kanan, jadi agak dikasih jarak dari sisi kreditnya, jadi agak di sini nulisnya agak sebelah kanan gitu. Dan untuk ref itu biasanya berisi nomor akun dan di sini ada nominal dari debit dan juga kreditnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada misalnya contoh nih, transaksi yang terjadi pada salon home beauty center pada tanggal 1 Desember 2021 dicatat pada jurnal umum sebagai berikut. Misalnya nih, Nyonya Nadia menyetorkan uang tunainya sebesar 11.800.000, perlengkapan sebesar 5.200.000 dan peralatan salon sebesar 10 juta kepada salonnya nih, salonnya Home Beauty Center sebagai modal. Gimana sih cara kita mencatatnya gitu kan tadi? Yang tadi Ibu sudah jelaskan kan, di sini kita tulis tahunnya dulu terlebih dahulu, yaitu tahun 2021. Kemudian bulannya, karena bulan Desember, kita tulis Desember, di sini tanggalnya tanggal 1. Nah, kemudian dari soal tersebut, menyetorkan uangnya sebesar 11.800.000 yang berarti kasnya dia itu bertambah di sisi debit. Nah, kita tulis di sini debit kas sebesar 11.800.000. Kemudian perlengkapan salonnya juga bertambah nih sebesar 5.200.000. Kita tulis juga di bagian debit dan juga nominalnya jangan lupa tulis. Oke, selanjutnya ada lagi peralatan salonnya jangan lupa ditulis 10 juta, berarti bertambah juga di sisi debit peralatan salon sebesar 10 juta. Nah, kemudian di sisi kreditnya kita tulis modal Nyonya Nadia sebesar total dari total dari jumlah yang tadi sudah dijelaskan di soal, yaitu sebesar 27 juta. Jadi antara sisi debit dan juga sisi kreditnya harus sama, sebesar 27 juta. Gitu. Oke, anak-anak, segitu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang kurang jelas atau sudah paham semua anak-anak? Paham, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah jika anak-anak sudah paham. Jika misalnya ada yang belum paham, bisa ditanyakan pada pertemuan kita selanjutnya. Oke, setelah kita belajar materi ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Nah, jadi kita di sini mempelajari tentang jurnal umum yang mana kita membahas tentang konsep debit dan juga kredit, yang mana kita harus mengetahui dulu nih saldo normalnya untuk lebih memahami konsep debit dan kredit. Selanjutnya juga penting nih bagi kita untuk mencatat setiap transaksi untuk melakukan penjurnalan. Oke, setelah itu Ibu akan berikan penugasan untuk kalian. Berikut penugasannya. Nah, penugasannya dikerjakan di buku tulis dan juga dikumpulkan pada minggu depan ya anak-anak. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Oke, segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu, sebelum menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas antusias dan keaktifannya pada pelajaran kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak-anak. Dan juga kita akan membahas penugasannya di pertemuan selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan bisa dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.